Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik pemilihan bentuk kepemilikan bisnis yang beranggotakan Sarah Fadilah dengan NIM 4220118, Alia Isni Abdillah dengan NIM 4220134, Nurul Khotimatul Hikmah dengan NIM 4220140. A. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Pemilihan bentuk perusahaan merupakan langkah awal dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Ada 3 bentuk dasar kepemilikan bisnis, yaitu 1. Kepemilikan perseorangan. Bisnis yang dimiliki oleh seorang pemilik disebut sebagai suatu kepemilikan perseorang atau sole proprietorship. 2. Persekutuan. Bisnis yang dimiliki secara bersama oleh 2 atau lebih orang disebut persekutuan atau partnership. 3. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT yang juga disebut Namenschap merupakan organisasi berwatak kapitalis yang menjadikan mencari keuntungan sebagai tujuannya. B. Keuntungan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. 1. Keuntungan kepemilikan perseorangan. A. Kebebasan dan pengendalian penuh. B. Pajak yang lebih rendah. C. Organisasi yang mudah. D. Seluruh keuntungan akan diterima oleh pemilik tunggal. 2. Keuntungan kepemilikan persekutuan. A. Tambahan pendanaan. B. Pembagian kerugian. Dan C. Lebih banyak spesialisasi. 3. Keuntungan perseroan terbatas. A. Tanggung jawab terbatas atau limited liability. B. Akses ke pendanaan. Dan C. Perpindahan kepemilikan. C. Kekurangan bentuk-bentuk kepemilikan. 1. Kekurangan kepemilikan perseorangan. A. Tanggung jawab tak terbatas. B. Dana yang terbatas. C. Keahlian yang terbatas. D. Pemilik tunggal menanggung seluruh kerugian. Dan yang kedua, ada kekurangan persekutuan. A. Tanggung jawab yang tak terbatas. B. Kesulitan mengalihkan kepemilikan. C. Pembagian pengendalian. Dan D. Pembagian keuntungan. Dan yang ketiga, kekurangan perseroan terbatas. A. Biaya organisasi yang tinggi. B. Pengungkapan keuangan. C. Masalah perwakilan. Dan yang D. Pajak yang tinggi. D. Memperoleh kepemilikan atas bisnis yang sudah berjalan. Berikut adalah metode-metode umum di mana seseorang dapat menjadi pemilik dari bisnis yang sudah berjalan, yaitu mengambil alih kepemilikan sebuah bisnis keluarga, membeli bisnis yang sudah berjalan, dan waralaba. Apa sih waralaba itu? Waralaba adalah kesepakatan di mana pemilik suatu bisnis, pewaralaba, memperkenalkan pihak lain menggunakan merek dagang, nama dagang, atau hak ciptanya dengan syarat-syarat tertentu. E. Aspek pengembangan bisnis. Pertama, ada aspek strategi yang contohnya meliputi A. Meneliti jenis usaha baru dengan penekanan pada mengidentifikasi kesenjangan atau yang ada dan atau yang diharapkan oleh konsumen. B. Menciptakan pasar baru. Dan C. Menciptakan produk baru dengan karakteristik yang menarik konsumen. Kemudian yang kedua ada aspek manajemen pemasaran yang contohnya A. Menembus dan menguasai pangsa pasar. B. Mengolah situasi atau peluang pasar yang ada dengan teliti. C. Memasarkan produk dengan jaringan yang luas seperti impor produk luar negeri. D. Membuat strategi pemasaran yang dapat membuat konsumen membeli produk kita seperti memasang iklan, brosur, dan lain-lain. Yang ketiga ada aspek penjualan yang contohnya A. Memberikan saran tentang perancangan dan menegakkan kebijakan penjualan dan proses tindak lanjut penjualan. B. Banyak volume produk yang akan dijual. C. Tingkat keamanan dalam proses penjualan barang. Dan D. Menjual produk dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik. Kesimpulan,
Bisnis adalah suatu kegiatan atau organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Bisnis itu memiliki beberapa bentuk kepemilikan. Di antaranya ada bentuk kepemilikan perseorangan, ada bentuk kepemilikan persekutuan, dan juga perseroan terbatas. Di setiap bentuk kepemilikan bisnis tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dalam bentuk kepemilikan harus didukung dengan adanya aspek untuk mengembangkan bisnis. Dan untuk menjalankan bisnis menjadi maju tergantung dengan cara pebisnis menjalankan bisnisnya tersebut. Sekian dari kelompok 9. Apabila terdapat kekurangan kata maupun makna, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.